Halo, aku Selena Jasmine. Di video kali ini, aku mau ngejelasin tentang biografi singkat Gatot Subroto. Gatot Subroto lahir di Banyumas, Jawa Tengah, pada tanggal 10 Oktober 1907. Gatot Subroto merupakan putra sulung dari Said Yudhoyono dan memiliki 7 orang adik. Pada tahun 1948, ia menikah dengan seorang gadis bernama Sophia yang bekerja di bidang kesehatan. Dari pernikahannya itu, ia dikaruniai 6 orang anak, 2 orang anak perempuan, dan 4 orang anak laki-laki. Pada mulanya, ia masuk sekolah Europe's Leger School, yaitu sekolah dasar yang khusus diperuntukkan untuk anak-anak Belanda dan anak-anak Indonesia pilihan. Sekolah itu bisa dimasukinya berkat bantuan Bupati Banyumas. Suatu kali, ia berkelahi dengan seorang anak Belanda. Akibatnya, ia dikeluarkan dari sekolah itu. Lebih dari itu, ia tidak resmi masuk sekolah pemerintah. Tetapi untunglah seorang anggota keluarga yang mengajar di Hollands Inland School di Cilacap bersedia memberikan bantuan. Karena itu, Gatot pindah dari Banyumas ke Cilacap. Pada tahun 1928, pemerintahan Hindia Belanda membuka kesempatan bagi anak-anak Indonesia berijazah sekolah rendah untuk memasuki pendidikan militer. Kesempatan itu digunakan Pak Gatot dan diterima sebagai siswa Kader School di Magelang. Ketika itu, ia sudah berusia 21 tahun. 3 tahun ia dididik dalam sekolah militer itu. Setelah selesai dengan pangkat Sersan 2 KMJL, ia ditugaskan di Padang Panjang, Sumatera Barat. 5 tahun ia berada di kota dingin itu sebelum dikirim ke Sukabumi, Jawa Barat untuk mengikuti pendidikan Marsos, tetapi atasannya melihat bahwa sersan yang bertubuh kekar itu cocok untuk tugas di lapangan yang bersifat khusus. Pendidikan di Sukabumi ditempuhnya dengan mudah. Sesudah itu, ia ditempatkan di Bekasi dan Cikarang, yang pada waktu itu respon rawan. Selama di daerah ini, wataknya semakin jelas, tegas, tapi bijaksana dan berwibawa, terus terang dan terbuka. Kepribadiannya yang lain adalah tidak pandang bulu dalam menjalankan tugas, penuh humor seperti kebanyakan orang Banyumas, dan dalam keadaan kritis ia dapat dengan cepat mengambil keputusan yang berlalu seolah-olah tanpa perhitungan, tetapi kemudian ternyata bahwa yang diputuskannya itu benar. Pada tanggal 16 September 1948, ia diangkat menjadi gubernur militer untuk Keresiden Surakarta dan Keresiden Semarang. Dan pada masa itu, terdapat pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang didalangi Musso, yang kemudian berakhir diatasi dengan baik oleh TKR di bawah pimpinan Gatot Subroto. Di Sulawesi Selatan juga terdapat pemberontakan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar pada tahun 1952. Gatot Subroto diserahi untuk menumpas pasukan pemberontak dan kembali pulang dengan membawa kemenangan. Jargon yang sering ia katakan adalah jagalah namamu, jangan sampai direbut pengkhianat bangsa. Untuk mengingat jasa-jasanya, nama beliau dijadikan nama-nama jalan di berbagai daerah di Indonesia. Selama kepemimpinan, Gatot Subroto dikenal sebagai pemimpin yang disiplin, berani, dan menentang kaum yang tertindas. Maka pada tahun 1953, ketika terjadi kerusuhan di Istana Negara, kesalahan hukum atas pembubaran ditolak. Gatot Subroto yang dituduh sebagai dalang kerusuhan tersebut langsung mengundurkan diri dari jabatannya, sekaligus dari dinas militer. Namun, ia dipanggil kembali oleh pemerintah untuk duduk dan melayani Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 1956. Ia juga berjasa sebagai penggagas pembentukan Akademi Militer di Indonesia. Menurut Gatot, salah satu cara untuk membina perwira muda adalah dengan menyatukan akademi setiap angkatan, yakni Angkatan Darat, Laut, dan Udara, menjadi satu akademi. Gagasan tersebut akhirnya terwujud dengan terbentuknya Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Gatot Subroto akhirnya meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1962 dan dimakamkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Unggaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Subroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional yang dikuatkan dengan SK Presiden RI nomor 222
tahun 1962, tanggal 18 Juni 1962.